Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Noviataya. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan kelas A. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang VGA atau Video Graphic Array. Misalnya teman-teman mau mencari mau merakit PC atau membeli PC, pasti harus tahu apa itu VGA, prosesor atau apa itu. Nah, di hari ini saya akan membahas tentang VGA. Apa itu VGA? Misalnya pengertian VGA, jenis-jenis VGA, perbedaan GPU dan VGA, dan fungsi dari fungsi dari VGA itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke pengertian VGA. VGA yang tadi saya bilang adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video. Jadi si VGA ini adalah sebuah koneksi yang atau konektor yang menghubungkan yang kartu grafis ke monitor atau proyektor. Secara umumnya VGA itu berbentuk kabel atau port yang digunakan untuk menghubungkan ke monitor dari kartu video tadi, yang seperti saya bilang, dia mempunyai fungsi untuk menghubungkan kartu grafis yang ada pada VGA-nya ke monitor. Jadi VGA ini seperti port atau kabel gitu yang menghubungkan kartu grafis ke monitor PC. Oke. Kita lanjut ke perbedaan dari VGA dan GPU. GPU adalah sebuah graphic processing unit atau sebuah chip dan sering disebut juga dengan sebagai kartu grafis. Fungsi dari GPU ini adalah untuk mengolah data dan mengubahnya menjadi tampilan grafis. Jadi si GPU ini adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengolahan data. Jadi misalnya data yang ada di PC itu dikelola di GPU ini, dan GPU ini pergi ke VGA dan VGA akan menyambungkan ke monitor dan tampilan dari grafis tersebut di PC atau di monitornya. Jadi VGA ini sebagai penghubung, sedangkan si GPU ini sebagai pengolah data dan menampilkan grafis. Jika GPU adalah sebuah unit berupa chip, VGA adalah perantara untuk menghubungkan kartu grafis dengan layar monitor. VGA ini berbentuk kabel yang memiliki warna merah dan biru dan umumnya dipakai di komputer atau monitor versi lama. Meskipun ada yang menyebutnya sebagai kartu grafis, namun sebenarnya VGA ini merupakan jenis kabel. Jadi itu berarti VGA ini bukan kartu grafis ya, tapi dia adalah jenis kabel. Dan si kartu grafis itu adalah GPU atau graphic card, GPU itu. Baiklah, lanjut. Fungsi VGA seperti yang tadi dibilang di perbedaan, digunakan untuk mengirimkan serta menyebabkan output dari komputer ke monitor. Jadi apa yang kita outputkan dari PC itu akan dikelola di VGA dan ditampilkan grafisnya, dihubungkan ke VGA dan menyambung ke monitor. Menampilkan tampilan grafis pada layar monitor seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita mau main game, kita tekan game yang akan kita mainkan, dia pertama tidak akan masuk ke dalam game dulu. Dia akan diproses ke prosesor, udah itu ke VGA. Di dalam VGA ini dia diprosesnya kayak gini. Dia ke GPU, udah di GPU itu dia ke lain. Itu kan di VGA itu banyak, bukan hanya si GPU aja. Dia di GPU itu dia diproses, udah itu dia udah selesai di prosesnya di VGA ini, dia akan tersambung ke kabel VGA dan kabel VGA itu akan langsung menampilkan grafis dari game tersebut ke monitor. Jadi misalnya kalau setiap game berat itu kan pasti membutuhkan tampilan grafis yang bagus, makanya itu dibutuhkan VGA. Kalau misalnya kita memainkan game berat tanpa VGA, itu langsung crash laptop kita mungkin, karena setiap game itu biasanya membutuhkan spek yang bisa menampilkan grafis dari gamenya. Jadi semakin berat gamenya atau semakin tinggi spesifikasi laptopnya, semakin tinggi juga spek VGA yang kita butuhkan.
Berfungsi untuk bermain game, drawing, atau menggambarkan grafik desain seperti yang saya jelaskan tadi tentang bermain game. Semakin tinggi, semakin berat gamenya atau semakin tinggi grafis gamenya, semakin tinggi pula si VGA itu kita butuhkan, spek dari VGA itu kita butuhkan. Untuk menggambar juga, misalnya untuk menampilkan gambar kita itu dibutuhkan juga spek yang tinggi biasanya. Karena saya nggak tahu cara gambarnya, kemungkinan mungkin teman-teman yang bisa gambar atau apa gitu bisa jelasin spek biasanya yang digunakan di laptop atau PC yang khusus untuk menggambar. Ada juga graphic design, editing juga, dan lain-lain lah. Menggambar gambar dengan kualitas terbaik seperti saya yang bilang tadi, misalnya kita menggambar itu, kualitas yang ditampilkan oleh gambar tersebut akan sangat baik jika spek VGA-nya adalah spek tinggi gitu. Memproses data grafis untuk ditampilkan pada monitor komputer. Jadi seperti saya bilang tadi, dia mempunyai fungsi, si VGA ini mempunyai fungsi menampilkan grafis untuk ditampilkan pada monitor komputer. Baiklah, lanjut ke jenis-jenis VGA. VGA ini terbagi dua jenis berdasarkan memorinya dan berdasarkan fisiknya. Berdasarkan memorinya, si VGA ini berdasarkan daya penyimpanannya. Kita contohkan seperti laptop saya. Laptop saya itu adalah menggunakan graf VGA Nvidia MX 350 dengan RAM 2GB. Dengan RAM 2GB itu berarti penyimpanan atau RAM yang ada penyimpanan dari VGA saya itu adalah 2GB. Ada juga seperti misalnya Nvidia GTX 1650 gitu, RAM-nya 4GB, 1050, 1060, 3090, ada yang 88GB. Jadi berdasarkan penyimpanannya seperti yang tadi saya bilang, 2GB, 8GB, 16GB juga ada gitu. Ada juga 12GB. Jadi tergantung kebutuhan aja. Jadi nggak usah kayak mau beli harga tinggi gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian, misalnya untuk editing gimana kebutuhan atau spek PC yang kalian perlukan. Misalnya prosesor itu harus bisa mendukung kemampuan dari kartu grafis. Jadi kalau misalnya prosesornya nggak bisa mendukung kartu grafisnya, biasanya nggak jalan PC-nya. Karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan prosesor, PC, dan RAM. Nah, misalnya prosesor tinggi, Nvidia, misalnya VGA-nya juga tinggi, tapi RAM-nya tidak mencukupi, itu juga nggak bisa. Karena seperti yang saya bilang tadi, semuanya harus seimbang, harus bisa saling mendukung gitu. Jadi kalau misalnya salah satu nggak bisa mendukung gitu, takutnya kayaknya kayak gak jalan gitulah, sistem bisanya nggak bisa jalan karena salah satu itu nggak bisa menahan performa dari, atau nggak bisa menahan dari kemampuan dari VGA atau prosesor yang kita punya. Jadi harus seimbang gitu kemampuannya. Misalnya kalau prosesor dengan VGA-nya tinggi, RAM-nya juga harus tinggi, penyimpanannya juga harus tinggi, harus sesuai kemampuan gitu. Sedangkan berdasarkan fisiknya, VGA dibagi menjadi dua, yaitu VGA add-on dan on-board. VGA add-on ini merupakan jenis VGA yang letaknya terpisah dengan motherboard. Contohnya, seperti VGA PC itu kebanyakan pisah kan. Seperti kalau kita mau rakit PC itu pasti dijual terpisah gitu. Misalnya VGA ya VGA, motherboard ya motherboard, prosesor ya prosesor, tapi nanti kita pasang-pasang. Tapi VGA-nya terpisah dari motherboard gitu. Sedangkan kalau VGA onboard ada nih, sebagai contohnya laptop saya ini yang tadi Nvidia MX 350, dia menggunakan prosesor VGA yang menyatu dengan motherboardnya. Kayak tahu kan bentuk prosesor kan itu bisa ditempel di motherboard kan, jadi bisa dibilang menyatu gitu. Nah, si VGA ini menyatu juga dengan si si motherboard ini. Jadi dia enggak pisah gitu. Biasanya juga si VGA onboard ini biasanya kebanyakan di laptop ya. Enggak semua sih di laptop, tapi kebanyakan di laptop. Di PC kayaknya ada juga, tapi kayaknya biasanya orang pada gunainnya terpisah. Karena biasanya terpisah itu speknya tinggi.
Dan juga jenis VGA si onboard ini bisa dicolokkan ke dalam motherboard. Ini biasanya berbentuk chip yang bisa dicolokkan ke dalam motherboard dan bekerja seperti memori yang ada di dalam RAM. Ya, itulah seperti penyimpanan gitu. Baiklah, itulah saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.